Alkitab adalah firman Allah yang ditulis atas ilham atau inspirasi Allah. 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, "Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Jadi, Allah menafaskan firman-Nya ke dalam hati, pikiran dan mulut hamba-hambanya sehingga mereka hanya mengemukakan apa yang terlebih dahulu Allah taruh di dalam hati dan pikiran mereka, dan Allah menuntun mereka untuk menuliskannya dengan bahasa yang dapat dipahami manusia. Kemudian Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berasal dari berbagai golongan dan ditulis dalam 3 bahasa, yakni Ibrani, Aramik, dan Yunani, dalam jangka waktu kurang lebih 1600 tahun. Setiap kitab tersebut merupakan satu kesatuan dengan satu tema pokok yang sama. Dari semua tulisan itu ialah penebusan melalui Kristus. Hal ini dapat terjadi karena Allah yang bekerja. Alkitab mengajarkan dan membuktikan bahwa Alkitab berasal dari firman Allah sendiri. Misalnya di dalam kitab Keluaran 34 berisi pernyataan Allah kepada Musa untuk menulis 10 hukum pada 2 loh batu. Sejarah dan nubuatan yang digenapi membuktikan bahwa Alkitab merupakan firman Allah. Nubuatan tentang Tuhan Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama, tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, nyata dengan jelas penggenapannya di dalam kitab Perjanjian Baru. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan membuktikan bahwa Alkitab memang benar adalah firman Allah. Dapat dilihat dari penemuan kepurbakalaan akan bukti-bukti sejarah sebagaimana tercantum dalam Alkitab itu sendiri, serta penemuan naskah-naskah kuno yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Alkitab merupakan otoritas mutlak bagi umat Kristiani. Kita dapat melihat bukti otoritas Alkitab dalam Perjanjian Lama dalam kalimat Allah berfirman. Di sini Allah menunjukkan otoritas firman-Nya kepada umat manusia. Nah, dari Perjanjian Baru contohnya dalam Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kekudusan. Jika kita menyadari bahwa Alkitab berotoritas, maka kita dapat mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita, dan dapat mengajar kebenaran firman Tuhan. Alkitab berisi tentang firman Allah yang berasal dari Allah dan yang adalah Allah itu sendiri, seperti yang terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Allah menyatakan kemuliaan dan kekuasaannya dalam Alkitab. Bukan hanya itu, ia juga menyatakan kasih karunia-Nya pada manusia. Atau dapat dikatakan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Alkitab agar manusia memperoleh pengenalan yang baik akan Dia. Nah, ada 2 cara Allah menyatakan dirinya, yaitu yang pertama communicable dan yang kedua adalah incommunicable. Allah juga memiliki atribut incommunicable yang bersifat unik. Dikatakan unik karena hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh ciptaannya yang lainnya. Adapun beberapa atribut incommunicable adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekekalan Allah, di mana Allah tidak memiliki awal dan akhir atau urutan momen di dalam hakikatnya. Allah itu tidak terbatas atau dibatasi oleh waktu. Yang kedua, kemahahadiran Allah. Allah itu hadir di mana-mana. Allah tidak dibatasi oleh ruang, sehingga tidak ada satu tempat pun yang bisa berada di luar jangkauan, kuasa, dan kehadiran Allah. Yang ketiga, kesatuan ilahi, di mana hanya ada satu keberadaan ilahi, sedangkan keberadaan yang lain semua berasal dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Kemudian kesederhanaan Allah. Allah adalah kebenaran, keadilan, kasih, dan hikmat itu sendiri. Karena semua itu menggambarkan kesempurnaan yang ada pada diri Allah. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan atribut communicable, yaitu terdiri dari knowledge atau pengetahuan Allah, yaitu kesempurnaan Allah yang membuat Dia benar-benar unik mengenal dirinya. Kemudian ada wisdom atau hikmat, yaitu kesempurnaan Allah dalam menerapkan pengetahuannya untuk mencapai sasaran-sasarannya dengan cara yang paling memuliakan Dia. Ketiga, trustworthiness, yaitu menjelaskan bahwa Allah itu benar dan dapat dipercaya. Allah tidak berbohong atau bersalah, dan Dia adalah terang yang memampukan kita untuk mengenal kebenaran itu. Keempat, kebaikan. Kebaikan Allah adalah esensi dari naturnya yang sempurna, yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Allah adalah fons omnium bonorum dan summum bonum, yang artinya sumber dari segala kebaikan dan kebaikan yang paling tinggi. Allah menyatakan kebaikannya kepada ciptaannya sebagai belas kasihan, kasih setia, panjang sabar, dan anugerah. Yang kelima, kekudusan. Allah itu kudus sekaligus baik, sempurna secara moral. Kristus adalah manifestasi tertinggi dari kekudusan Allah. Yang keenam, kebenaran dan keadilan. Allah adalah pemberi hukum tertinggi. Allah tidak sewenang-wenangnya atau sesuka hatinya terhadap ciptaannya. Jadi saat kita menyadari atribut-atribut Allah, maka kita akan menyadari siapa diri kita dan menyerahkan diri kepada Allah.